Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Ini adalah bencana yang kamu sebabkan sendiri. Berani membawa orang-orang dari istana dewa berburu bersamamu. Apa yang terjadi hal semacam ini juga masuk akal. Jiang Xiang memandang Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Dia berpikir bahwa Xiaoyan hanyalah dewa petarung bintang 7 tingkat menengah. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki klon abadi. Ini sangat mengejutkan Jiang Xiangyang, karena saat dia melihat avatar Xiaoyan, dia bisa merasakan kekuatan fisiknya yang kuat. Xiaoyan menoleh untuk melihat Jiang Xiangyang saat ini. Avatar dewa asli juga berada di samping dirinya yang sebenarnya. Semua orang mundur satu demi satu, mengisolasi Jiang Xiangyang, dan semua mata tertuju pada Jiang Xiangyang awalnya. Jiang Xiang ingin mencari alasan untuk berbohong, tetapi dapat dikatakan bahwa semua orang mendorongnya ke tembok. Jiang Xiangyang, dia berinisiatif untuk meminta saran dari Anda. Sebagai seorang senior, Anda harus bertanggung jawab, dan Anda tidak dapat menemukan alasan untuk menolak, kata permaisuri dengan penuh arti sambil memeluk kelinci Bingyun. Dan semua orang mengangguk dengan serius. Mata mereka semua penuh harapan. Saudara Jiang Xiangyang harus memberikan nasihat. Jiang Xiangyang memandangi orang yang berkata itu yang tampak serius, dan dia sepertinya tidak punya alasan untuk menolak. Nak, pedangku adalah pedang pembunuh. Apakah kamu yakin ingin bertanya padaku? Jiang Xiangyang perlahan meluruskan tubuhnya, dan Jiang Xiangyang yang tergantung di udara tampak seperti pedang tajam. Bahkan Jiansu berkata, saya takut ketika dia melihat Jiang Xiangyang, dia dengan hormat akan meminta nasihatnya. Tapi pemahaman tentang cara pedang ini telah menembus ke dalam jiwa. Terima kasih senior. Xiaoyan juga tidak mundur. Untuk tubuh daging abadi dari avatar dewa asli, Xiaoyan tidak tahu tingkat apa yang telah dicapai, kekuatan fisiknya. Dia hanya menghadapi dua keabadian, Peitong dan Fei Tuo. Ketika datang ke pembangkit tenaga abadi dari langkah pertama keabadian, avatar dewa asli menunjukkan poster yang benar-benar menghancurkan. Namun, Xiaoyan benar-benar ingin mencoba. Seberapa banyak avatar dewa asli bisa bertarung? Kamu memang punya sedikit nyali. Kalau begitu, saya akan memberimu 3 pedang hari ini. Jika Anda bisa menangkap 3 pedang, saya akan memberimu kumpulan pedang dewa surgawi. Jiang Xiangyang melingkarkan tangannya di dadanya dan menginjak pedang terbang yang terlihat seperti peri pedang. Kemudian, saya ingin berterima kasih kepada senior atas hadiahnya. Xiaoyan mengatupkan kedua tangannya. Keyakinan adalah hal yang baik, tetapi kamu tidak bisa buta. Itu hanya akan membuatmu terlebih bodoh. Kata-kata Jiang Xiangyang selalu jelek, tapi itulah kebenarannya. Pedangku ini tidak memiliki nama, tetapi telah memenggal banyak orang. Aku takut satu pedang akan membunuhmu. Jadi aku akan memberimu 3 kesempatan. Satu pedang lebih baik dari yang lain. Anda bisa bersiap. Jiang Xiang berkata perlahan. Wajah Xiaoyan serius dan dewa telah mundur ke samping karena takut terluka. Tolong keluarkan pedang, senior. Xiaoyan dan avatar dewa asli berbicara dengan lembut. Dengan darah yang kuat mengalir di tubuhnya. Dia tidak perlu melakukan persiapan apapun. Dan tubuhnya yang kuat dapat menyerang dan bertahan kapan saja. Jiang Xiangyang memandang Xiaoyan dan mengangkat tangannya secara langsung, tapi tidak ada tanda tebas ke arah Xiaoyan. Di antara kedua jarinya, pedang emas menebas dan menebas lurus ke arah Xiaoyan. Melihat pedang emas bersiul ini, mata Xiaoyan membeku karena Xiaoyan merasakan ancaman yang kuat. Dia mengayunkan tinjunya dengan gila-gilaan tanpa ragu-ragu. Duar. Sebuah kekuatan yang kuat meletus di bagian atas tinju Xiaoyan. Seolah-olah kekosongan bertiup sangat kuat.
meledak dengan energi yang tak terlihat dari kekuatan dari tinju bentrok dengan pedang emas. Keduanya meledak dengan suara memekakkan telinga. Tapi wajah Xiaoyan serius dan dia didorong mundur puluhan kaki oleh pedang emas. Tanpa sadar, Xiaoyan melontarkan lebih dari 10 pukulan berturut-turut. Xiaoyan terkejut karena bahkan ketika dia melawan Petong barusan, dia sebenarnya tidak menunjukkan kekuatan tinjunya saat ini. Itu cukup untuk mengalahkan Petong. Jika selusin pukulan ini ada di tubuh Petong, yang terakhir akan mungkin langsung dipukuli menjadi abu. Setelah mundur lebih dari selusin jarak dan mengayunkan lebih dari selusin pukulan, Xiaoyan mengambil pedang pertama. Tetapi pada saat ini, avatar Dewa Asli juga berkeringat deras, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Xiaoyan sudah menebak bahwa Jian Xiangyang sangat kuat. Tidak harus dikatakan bahwa setiap orang yang muncul di samping permaisuri saat ini sangat kuat. Tetapi mereka tidak menunjukkannya untuk menyegel dunia dan nikmati waktunya. Mampu mengambil pedang ini dariku memiliki beberapa kualifikasi. Tapi aku masih ingin memberitahumu bahwa aku hanya menggunakan kurang dari 10% dari kekuatanku untuk pedang ini sekarang. Jadi, apakah kamu akan mengambil pedang kedua ini? Jian Xiangyang menatap Xiaoyan dan bertanya dengan dingin. Karena aku meminta saran senior, tentu saja aku harus menerimanya. Xiaoyan menstabilkan sosok avatar Dewa Asli, dan pada saat ini ada tekad di matanya, dan dia mengangguk dengan sangat serius. Oke. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa pedang kedua ini mengandung 30% dari kekuatanku. Jian Xiangyang berkata, dia masih tidak menarik pedang di belakangnya, tetapi dia hanya menyatukan jari-jarinya. Dan satu pemikiran yang masuk, dan pikirannya bisa menjadi pedang. Begitu kata-kata itu jatuh, Jian Xiangyang melambaikan kedua jarinya lagi, yang persis sama dengan gerakan barusan. Bahkan tanpa jejak penyimpangan yang tidak perlu. Bersih dan rapi, tetapi sangat kuat. Keduanya memerintahkan kumpulan pedang emas lain yang terlihat biasa. Setidaknya kumpulan pedang emas yang terlihat biasa ini tidak mendekati Xiaoyan. Dan avatar Dewa Asli ditutupi keringat dingin saat ini. Semua otot di tubuhnya menegang karena avatar Yuan Shen merasakan krisis yang kuat pada pedang emas ini. Jika dia tidak bisa menahan pedang ini, dia mungkin akan dipenggal. Pada saat ini, Xiaoyan mengayunkan tinjunya, dan kekuatan fisik yang kuat dari avatar Dewa Asli meledak tanpa gerakan mewah. Tinju yang penuh dengan kekuatan penghancur adalah senjata Dewa Asli yang paling kuat. Seperti kata pepatah, langgar semua hukum dengan satu kekuatan. Selama ada cukup kekuatan, tinju adalah kebenaran yang paling sulit. Duar-duar. Suara tumpul meletus di atas tinju, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara, dan kemudian bertabrakan dengan pedang emasnya. Meskipun tampaknya keduanya tidak bersentuhan langsung, sebuah tinju muncul di tinju avatar Dewa Asli, dan pedang yang mengerikan. Darah meletus dari tinju, dan kemudian jubah di tubuh sepertinya dipotong oleh pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan bekas pedang muncul di seluruh tubuh. Bahwa kumpulan pedang emas itu lebih kecil 10 kaki dari avatar Dewa Asli. Tapi tampaknya avatar Dewa Asli itu sudah berlumuran darah dan dagingnya meledak. Tapi Xiaoyan tidak berhenti. Dia dengan panik mengayunkan tinjunya sampai dia benar-benar menghancurkan pedang emas itu. Tetapi pada saat ini, avatar Dewa Asli sudah berlumuran darah, kulitnya terkoyak, dan penampilannya sangat mengerikan dan menakutkan. Luka mengerikan dari klon Dewa Asli sembuh dengan cepat, hampir hanya dalam beberapa tarikan nafas, sepenuhnya pulih. Tetapi ini juga membuat pupil Xiaoyan menyusut sedikit. Lagi pula, avatar Dewa Asli tidak pernah menderita luka seperti itu sejauh ini. Tentu saja, kekuatan fisik yang ditunjukkan oleh avatar Dewa Asli juga membuat Jian Xiangyang memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Dia berpikir bahwa pedang keduanya
sudah cukup untuk melukainya. Kekuatan fisik yang sangat bagus. Jika kamu bisa mengambil pedang ketigaku, itu berarti kamu juga bisa bertarung dengan orang kuat di langkah kedua keabadian kaisar. Dua jari Qian Xiangyang terdengar seperti pedang. Mata Xiaoyan serius. Dia harus berurusan sekuat tenaga untuk menemukan kehidupan di pedang ketiganya. Seni membentuk kehidupan. Kedua sosok dewa dan avatar dari dewa asli tumpang tindih dan berubah menjadi satu. Lalu tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Dibandingkan dengan sebelumnya, aura telah dinaikkan ke tingkat lain. Tidak peduli apa, kekuatan fisik dewa ini tidak lemah. Belum lagi berkah nadi jantung guntur. Kekuatannya telah meningkat lebih dari 1,5 bintang. Apakah ini kondisi terkuatmu? Memang ada beberapa hal, tapi tidak banyak. Qian Xiangyang memberi Xiaoyan cukup waktu untuk bersiap dan menatap Xiaoyan yang memancarkan aura kuat di kejauhan. Matanya masih datar. Jika seperti itu, tidak terlalu mengejutkannya. Ayo senior, aku siap. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qian Xiangyang dengan sepasang mata tegas. Qian Xiangyang mengangkat tangannya dan gerombolan pedang mengamuk di atas kedua jarinya. Dan dia menebas dengan satu pedang. Dibandingkan dengan fluktuasi yang dipancarkan oleh dua pedang sebelumnya, pedang ini benar-benar berbeda. Seluruh ruang meletus dengan teriakan pedang yang menusuk telinga. Dan suara siulan, cahaya pedang emas menebas ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan 8 penguasa berat Suan dan energi sumber berubah menjadi api dan guntur mengalirnya dengan gila-gilaan. Penguasa pemakan api. Sebuah kaki berisi kekuatan fisik yang kuat dari avatar dewa asli diayunkan dengan keras. Dan api serta guntur juga membumbung ke langit. 7 langkah Shen. Setelah melangkah dengan satu kaki, Xiaoyan tahu bahwa kekuatan seperti itu jauh dari cukup untuk memblokir serangan Qian Xiangyang. Shen melangkah. Langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Karena restu dari avatar dewa asli, langkah Shen hanyalah langkah ketiga. Dan saya khawatir itu sebanding dengan waktu dewa menggunakan langkah ketujuh. Jadi, 5 langkah sudah batasnya. Dan kekuatan fisik dewa tidak cukup kuat. Jadi dia hanya bisa menggunakan langkah kelima di bawah teknik pembentuk kehidupan. Tapi meski hanya 5 langkah, jejak kaki yang kokoh itu sudah mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Dan mereka menghentak dengan keras. Di bawah cahaya pedang emas, penguasa berat yang melahap api sangat rapuh dan itu musnah dalam sekejap. Kemudian, cahaya pedang emas bahkan lebih tak terbendung dan langsung mengenai langkah pertama Shen, membuat ledakan keras. Tapi itu hanya terdiam sesaat. Langkah pertama runtuh dan kemudian langkah kedua, langkah ketiga tidak dilakukan lagi. Satu demi satu di bawah cahaya pedang itu runtuh dan itu adalah hanya pada langkah keempat yang hampir tidak bisa lolos, mampu menyainginya. Seluruh ruang bergetar dan setelah beberapa nafas terdengar suara berderak dari langkah keempat dan kemudian runtuh lagi dengan keras. Mata Xiaoyan bergetar karena setelah menghapus 4 langkah, cahaya pedang emas sepertinya tidak terlalu terpengaruh dan itu masih keemasan, meledak menuju langkah kelima. Duar! Suara hantaman bergema dan cahaya pedang emas meledak pada jejak kaki yang kokoh dari langkah kelima. Mereka semua mulai bergetar. Permaisuri yang melihat keterampilan bertarung Xiaoyan, matanya yang indah bersinar dengan kecemerlangan. Karena itu adalah keterampilan bertarung yang mulia. Perasaan akrab ini membuatnya semakin teralihkan. Pada langkah kelima, ada suara berderak lagi. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia segera menggertakkan giginya. Kulitnya berlumuran darah dan dia mengangkat kakinya lagi. Langkah ini sangat sulit. Seperti yang bisa dilihat di bawah kaki Xiaoyan, tubuh dalam gerakan gemetar tak terkendali. Xiaoyan memuntahkan seteguk besar darah dan energi serta darahnya melonjak.
Langkah ini juga menyebabkan kerusakan besar pada tubuh bagian dalamnya. Anak ini baru saja berdebat, tidak perlu bersaing terlalu banyak. Jian Xiangyang dengan kekuatannya, langkah kedua keabadian kaisar mungkin tidak dapat mengambil pedangnya. Keduanya juga agak mirip, tidak mau mengaku kalah. Semua orang memandang keduanya dan menggelengkan kepala tanpa daya. Permaisuri, apakah dia benar-benar peduli dengan semua makhluk hidup? Yu Chan sudah bangun, kelelahan di wajahnya belum hilang. Sepertinya dia telah mengalami perang tanpa tidur. Gu Zhongsheng telah jatuh. Dia adalah reinkarnasi dari Gu Zhongsheng. Permaisuri menggelengkan kepalanya dan menjawab, bereinkarnasi, dia lebih menyenangkan daripada Gu Zhongsheng. Tapi dia memiliki temperamen yang sama persis untuk bersaing. Yu Chan tertawa. Ternyata mereka berdua mengenal Gu Zhongsheng. Jadi ini dia. Mulut kemerahan sang ratu sedikit terangkat sambil melihat sosok Xiaoyan. Terlalu banyak masa lalu dengan Gu Zhongsheng terlintas di matanya. Tapi dia terlalu lemah dalam hidup ini. Dan menurutku dia terlihat seperti manusia. Yu Chan sedikit mengernyit, menatap Xiaoyan dengan mata serius. Ya, aku juga punya perasaan ini. Beberapa orang di samping mengangguk satu demi satu. Seolah mereka semua merasakan hal yang sama. Aku ingat. Dia terlihat persis sama dengan pria dari Istana Dewa Berburu. Kecuali gaya rambutnya. Pada saat ini, salah satu dari mereka menyebutkan sesuatu. Dan tiba-tiba mata semua orang tiba-tiba menyusut. Dan mereka bereaksi satu demi satu. Permaisuri, bagaimana situasinya? Semua orang memandang Permaisuri dengan curiga. Inilah alasan mengapa dia sangat lemah, kata Permaisuri. Dunia tempat kita tinggal hanyalah subdunia yang diciptakan oleh Sensi. Itu adalah cabang yang berasal dari waktu yang salah. Dia mengambil roh dunia yang seharusnya menjadi milik Xiaoyan. Jadi tujuan dari perjalanan ini adalah untuk mendapatkan kembali roh dunia. Permaisuri berkata dengan tidak tergesa-gesa sambil membelai kelinci Bingyun. Mata semua orang masih penuh keraguan ketika mendengar kata-kata itu. Mereka tidak bisa mengerti mengapa ada banyak kesalahan di subdunia. Ini semua adalah masalah tingkat tinggi. Maksud Permaisuri adalah dia akan membunuh Su Hou, penguasa istana dari istana perburu. Semua orang memandang Permaisuri dengan curiga. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali energi dunianya. Permaisuri sedikit mengangguk. Bahkan jika dia memiliki kekuatan langkah kedua keabadian kaisar, hampir tidak mungkin untuk membunuh Su Hou. Setiap orang yang mendengar kata-kata itu menggelengkan kepala, berpikir bahwa masalah ini hanyalah mimpi. Permaisuri tersenyum sedikit ketika mendengar kata-kata itu dan berkata perlahan, "Kan masih ada kalian di sini." Semua orang tercengang di tempat. Saya mendengar bahwa kekuatan Su Hou tidak meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dia memiliki banyak pembangkit tenaga abadi di bawah komandonya. Sekarang istana Dewa Pemburu telah bertambah besar. Saya khawatir.